Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, usai pemerintah resmi memperpanjang PPKM, kini sejumlah area publik seperti arena bermain anak dan sekolah mulai dibuka. Meski begitu, aturan ketat protokol kesehatan tetap wajib ditunaikan agar Indonesia terhindar dari munculnya gelombang 3 pandemi COVID-19. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat pagi, Mas Hermawan. Mas Hermawan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi pemirsa Metro TV. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Vera juga sehat selalu. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Mas Hermawan, ini kan kalau melihat DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah berada pada peringkat teratas pertambahan kasus hariannya. Nah, analisa Anda apa saja sebetulnya yang menjadi pemicu kenaikan kasus ini? Apakah mutlak karena pelonggaran PPKM semata? Memang kalau kita lihat dalam sebulan terakhir, hampir semua aktivitas publik sudah terbuka. Dan memang di Indonesia sendiri, tinggal Kalimantan Utara ya, yang secara provinsi ada di level 3, perlahan turun ke level 2 dan mayoritas sekarang di level 2 ya, sebagian udah di level 1. Maka itu hampir semua sektor termasuk pariwisata sudah dibuka, termasuk pariwisata tertutup. Nah, keterbukaan ini tentu saja harus membawa kewaspadaan lebih juga untuk kita semua dan upaya yang lebih dari pemerintah untuk testing dan tracing. Bagaimanapun pengalaman sudah kita lihat dari tahun lalu ketika menjelang dan setelah tahun baru ya, terutama untuk Natal dan Tahun Baru atau Nataru, itu selalu ada kenaikan dan memang biasanya sangat signifikan. Dan oleh karena itulah sekarang ini kita tidak boleh lengah karena COVID sesungguhnya belum beranjak jauh dari Indonesia dan kecenderungannya bisa naik kembali ketika pelonggaran itu terjadi. Nah, oleh karena COVID juga sangat rentan dengan adanya mutasi, maka mutasi ini yang harus kita waspadai. Maka kerumunan di tempat-tempat publik yang memungkinkan interaksi antara warga lokal apalagi dengan turis mancanegara, ini harus memiliki perhatian lebih supaya kemungkinan adanya tren baru itu tidak terjadi. Dan mudah-mudahan kewaspadaan kita dan kesigapan pemerintah bisa mengantisipasi lonjakan yang selalu hadir menjelang Nataru itu sendiri, Mbak Vera. Ya, artinya secara polanya masih sama begitu ya dengan yang mungkin terjadi pada tahun lalu. Nah, supaya tidak jatuh ke lubang yang sama, layanan kesehatan kolaps yang pernah terjadi, apa yang wajib diantisipasi sejak saat ini? Pertama, setiap tempat publik itu memiliki satgas COVID yang terlatih secara internal. Nah, ini bagian dari upaya mencegah dan mengedukasi protokol kesehatan tetap ditegakkan. Itu wajib. Yang kedua, tempat-tempat pariwisata, apalagi yang sifatnya ya, tertutup, itu harus memiliki poin plus. Penggunaan aplikasi atau platform seperti Peduli Lindungi itu cukup bagus dan cukup membantu. Hanya saja aplikasi ini juga harus ditopang dengan upaya yang lebih juga ya untuk memastikan penggunaannya agar efektif, tidak hanya di tempat publik tetapi juga di area-area agar tetap di-on-kan gitu ya. Kadang juga bagian bisa saja meng-off-kannya. Nah, berikutnya juga berkaitan dengan perilaku. Tidak bosan-bosan kita menghimbau agar di saat-saat keterbukaan keramaian seperti ini lebih baik bertahan diri di rumah saja. Karena di aktivitas normal saja masih mungkin tertular, apalagi di aktivitas liburan ya menjelang hari-hari yang panjang kaitan dengan Nataru misalnya, sehingga kemungkinan orang akan beramai dan berkerumun. Nah, yang terakhir pemerintah harus memastikan agar testing dan tracing itu secara sistematik dilakukan pada tempat-tempat yang memang ditengarai kemungkinan besar akan terjadi transmisi. Dan kapasitas testing harus dijaga agar paling tidak 5 kali lipat dari kasus aktif yang ada saat ini. Itu sebab kita secara testing dan tracing terus meningkatkan, bukannya menurun sesuai dengan temuan kasus, tetapi tetap terjaga atau bahkan meningkat. Karena inilah yang menjadi alat kendali satu-satunya ya dari pemerintah untuk menelusur sekaligus kasus ini agar terkendali atau controllable, Pak Vera.
Iya, Mas Hermawan, kalau melihat kisaran angka penambahan kasus harian COVID-19 beberapa hari belakangan ini saja, ini kan di kisaran 700 hingga 900 kasus ya di Indonesia. Nah, apakah ini sudah dapat dikatakan menjadi warning sehingga perlu ada pengetatan di beberapa sektor? Disinilah kehati-hatian, tetapi bagaimanapun pemerintah kan menggunakan leveling ya terkait dengan PPKM ini kan berdasarkan angka-angka epidemiologi juga. Bagaimana di zona tertentu, di kota tertentu itu disesuaikan dengan temuan kasus hariannya maupun angka replikasi yang memang dievaluasi secara pekanan. Tetapi juga memang kita sadar di bulan-bulan menjelang akhir tahun itu selalu ada aktivitas yang sangat intens, mobilitas yang cukup tinggi, dan disinilah kewaspadaan kita. Tetapi memang kalau kita lihat di lapangan ada excuse ya sekarang ini, bahwa orang yang mengenakan masker masih memilih mengenakan masker, tetapi untuk menjaga jarak, untuk bersosialisasi dalam berbagai kegiatan budaya, itu rasa-rasanya udah mulai excuse tuh. Sangat longgar sekali dan potensi adanya penularan itu kembali meninggi. Itu sebab perilaku ini tidak bisa kita excuse begitu saja, melainkan harus terus dikampanyekan, diedukasi bahwa protokol kesehatan itu tidak mungkin berubah walaupun leveling PPKM-nya berubah ataupun kondisi lingkungan berubah. Tetapi kenaikan yang ada saat ini sesungguhnya memang itu menjadi alert ya, catatan kewaspadaan kita, karena sewaktu-waktu bisa sangat melonjak, dan ini yang harus diatasi dengan adanya testing dan tracing yang kita sampaikan tadi, Mbak Vera. Dan itu menjadi tugas pemerintah di samping perilaku dari masyarakat kita. Iya, sudah menjadi alert, artinya di bawah 1.000 kasus pun sudah harus menjadi perhatian pemerintah begitu ya, bagaimana bisa mengontrol ini agar bisa terus menurun begitu. Nah, dalam pelonggaran PPKM ini tempat wisata, kemudian juga sekolah tatap muka masih aktif. Apakah sektor wisata dan juga pendidikan ini yang paling utama untuk patut diawasi saat ini? Terutama untuk pendidikan, segmentasi itu menjadi sangat penting. Tidak hanya membuka secara sporadis ya, artinya semua jenjang sekolah dasar, menengah, dan tinggi, tetapi harus ada pemilihan dari jenjang pendidikan, diutamakan yang menengah ke atas, karena di sanalah anak-anak siswa didik itu bisa diedukasi agar bisa bersikap dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat, sekaligus juga mereka sudah bisa tercover oleh vaksinasi. Dan pada sekolah-sekolah tertentu kita harus mengecek kesiapannya lebih. Tidak hanya vaksinasi siswa didik, tapi juga tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan sangat penting. Dan bagaimana rekayasa pembelajaran itu juga harus sudah mengantisipasi penularan COVID. Untuk area-area pariwisata yang harus kita cermati, terutama area pariwisata yang menghadirkan wisata mancanegara. Sekarang pemerintah ini kan sudah membuka di Bali dan Kepulauan Riau. Memang sangat ketat dari aspek protokol kesehatan, tapi terkadang protokol inilah yang pengawasannya juga sulit di lapangan. Mudah-mudahan belajar dari beberapa kasus yang sering kali terjadi penegakan protokol yang kurang oke, sekarang dibuat lebih intens agar interaksi antara warga lokal dan mancanegara juga terkontrol dengan baik. Wisatawan, tempat-tempat wisata lokal ya, wisatawan domestik juga tidak kalah pentingnya, terutama di area-area pariwisata yang sudah firm kita ketahui bersama, Mbak Vera. Baik, Mas Hermawan, artinya kontrol ini bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga bagaimana dengan masyarakat untuk tetap taat akan protokol kesehatan untuk antisipasi jangan sampai terjadi gelombang ketiga COVID-19. Terima kasih Mas Hermawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.